Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Setri Ananda dengan NIM 2101614, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berpidato, yaitu dalam tugas retorika yang diampu oleh Ibu Dra Ermawati Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini. Selawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa memperpanjang mukadimahnya, maka saya langsung masuk saja ke pembahasan siang ini, yaitu efektivitas kuliah daring di masa pandemi. Pada masa pandemi sekarang, banyak hal yang mulai berubah dalam kehidupan, baik dalam aktivitas sosial, sekolah, ekonomi, dan sebagainya. Dalam kehidupan sosial, banyak hal yang berhubungan menggunakan teknologi, misalkan dengan teman ataupun kerabat. Dikarenakan keadaan yang tidak memperbolehkan masyarakat untuk berinteraksi dengan tatap muka, maka dilakukan dengan jarak jauh, misalkan dengan video call dan sebagainya. Perubahan dalam kehidupan ini membuat masyarakat mencoba untuk mengimbangi setiap perubahan tersebut. Jika dilihat dari hal tersebut, maka perubahan juga dapat terjadi di lingkungan sekolah. Banyak perubahan yang terjadi, misalkan terjadinya perubahan secara cara belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Contohnya, peserta didik yang hadir dan tatap muka langsung dengan guru. Namun dalam keadaan pandemi menyebabkan peserta didik harus belajar dari rumah. Perubahan ini menyebabkan kecanggungan dalam membahas materi pembelajaran. Jika dilihat dalam dunia perkuliahan, maka perubahan ini akan berdampak besar terhadap pembelajaran. Contohnya saja dalam perkuliahan yang mengharuskan peserta didik dan guru saling berhadapan untuk praktek tentang sesuatu. Misalkan dalam dunia perkuliahan tata boga, di mana guru perlu merasakan masakan yang dimasak oleh peserta didik untuk menentukan nilai yang dapat diberikan. Karena hal tersebut membuat perkuliahan yang terhambat. Namun, guru berusaha untuk memberikan pembelajaran yang menarik serta mudah dipahami oleh peserta didik dengan menggunakan teknologi atau untuk mengakses pendidikan. Contohnya saja dengan penggunaan HP. Di mana dulu HP hanya digunakan sebagai properti pendukung dalam pembelajaran, namun sekarang kegunaan HP berubah menjadi sebuah properti yang sangat penting. HP digunakan untuk mengakses pembelajaran mulai dari mengajar, memberikan tugas, bahkan untuk ujian menggunakan HP. Namun, bukan hanya menggunakan handphone sebagai alat pembelajaran, terkadang juga menggunakan laptop, ditambah dengan aplikasi-aplikasi pendukung lainnya, seperti Zoom, Google Meet, e-learning, dan sebagainya. Penggunaan teknologi ini sangat diperlukan pada masa sekarang, di mana penggunaan teknologi dapat menghubungkan antara guru dan peserta didik dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Interaksi yang terjadi ini dimanfaatkan oleh guru untuk memberikan materi pembelajaran serta memberikan tugas-tugas kepada peserta didik. Dengan harapan walaupun tidak adanya pembelajaran secara luring, namun peserta didik cukup paham dengan materi yang diberikan. Namun karena penggunaan teknologi yang semakin diperlukan, maka dari itu diperlukannya wawasan yang luas, baik itu peserta didik maupun guru, untuk memahami aplikasi-aplikasi pendukung tersebut sehingga tidak terjadinya kegagalan dalam pembelajaran. Selain mempelajari pembelajaran, siswa dan guru juga dituntut untuk melek terhadap teknologi yang semakin berkembang. Di masa perkuliahan ini, sebagai mahasiswa kita tidak boleh lengah dan lalai dengan teknologi baru yang dikembangkan. Karena sekarang ini zaman yang sudah mulai berubah dan semua hal yang menggunakan teknologi. Maka dari itu, pemahaman serta pemanfaatan teknologi sangat diperlukan. Selain itu, aplikasi-aplikasi pendukung untuk perkuliahan juga perlu untuk dipahami agar peserta didik lebih mudah untuk mencari, menemukan, serta memahami materi-materi pembelajaran tersebut. Dikarenakan pembelajaran di dalam jaringan ini atau daring ini membutuhkan pemahaman dan kesiapan oleh guru dan peserta didik dalam melancarkan pembelajaran yang dilakukan. Dilihat pada zaman sekarang, di mana semua hal yang dilakukan dengan teknologi, contohnya dalam memulai pembelajaran dengan menggunakan Zoom sebagai alat penghubung antara guru dan peserta didik lainnya, sehingga dapat saling berkomunikasi dimanapun dan kapanpun untuk menjelaskan atau mempresentasikan materi yang dipelajari. Selain hal tersebut, penggunaan Zoom juga digunakan untuk melancarkan pembelajaran, serta guru dapat melihat siapa yang belajar dan mendengarkan secara baik dan yang tidak.
Zoom juga digunakan untuk presentasi materi pembelajaran, maka dari itu, presentasi dilakukan dengan secantik dan semenarik mungkin serta mudah untuk dipahami oleh pendengar dan pembaca. Dilihat dari hal ini, maka disimpulkan bahwa peserta didik akan lebih mandiri dengan keadaan yang ada, karena peserta didik dituntut untuk bisa melakukan hal-hal sendiri, mulai dari mencari materi lanjutan, membuat materi, serta memahami materi tersebut untuk dipresentasikan. Maka dari itu, peserta didik akan lebih mandiri dan menimbulkan kepercayaan diri yang tinggi akan hasil yang didapatkan. Keaktivitasan kuliah daring ini menyebabkan banyaknya perubahan dalam memahami pembelajaran, mencari, menemukan, serta pemahaman baru terhadap teknologi-teknologi agar kita tidak ketinggalan dalam menemukan hal baru. Kuliah daring ini membantu siswa untuk lebih aktif dan lebih kreatif dalam pembelajaran, karena siswa akan berusaha sendiri untuk menemukan serta menghasilkan apa yang ingin dicapai. Komunikasi yang lancar dengan dosen serta akan menyebabkan mahasiswa menjadi lebih semangat untuk menemukan serta menghasilkan hal baru. Oleh karena itu, peran guru juga sangat penting dalam perkuliahan daring ini, karena guru di sini sebagai support terhadap mahasiswa dan mahasiswi. Selain hal tersebut, kuliah daring ini juga membuat peserta didik lebih banyak bertanya tentang hal-hal yang tidak dimengerti, serta akan menimbulkan peserta didik dan kreatif dalam memberikan serta menjawab pertanyaan dari teman-temannya dalam sesi diskusi yang dilakukan. Pengetahuan peserta didik akan sangat diuji dalam hal tersebut dan melihat siapa peserta didik yang benar-benar belajar. Namun bukan hanya itu, karena adanya kuliah daring tentu adanya plus dan minusnya. Minusnya yaitu peserta didik yang harus standby dengan HP, baterai HP, kuota, serta jaringan yang stabil. Karena banyaknya permasalahan dalam dunia teknologi, yaitu jaringan serta pemahaman peserta didik dengan penggunaan teknologi tersebut. Selain itu, tidak menutup kemungkinan jika karena kuliah daring ada beberapa peserta didik yang dalam keadaan belum siap untuk kuliah. Misalkan adanya peserta didik yang baru bangun tidur, langsung masuk diskusi, ataupun saat sedang di luar ruangan, misalkan di motor, ataupun ataupun dalam perjalanan, peserta didik tersebut sudah melakukan diskusi, serta terkadang tugas-tugas yang sama dengan temannya atau copy paste. Serta dengan perkuliahan daring ini akan banyak peserta didik akan banyak terjadi perubahan dalam praktek-praktek yang diperlukan. Contohnya saja dalam praktek mengajar, di mana perlu adanya murid dan guru dalam satu orangan namun karena hal tersebut, maka kegiatan praktek dilakukan secara daring, sedangkan seharusnya praktek tersebut merupakan interaksi langsung antara guru dan peserta didik untuk melihat bagaimana pemahaman guru dalam mengajar peserta didik. Oleh karena hal tersebut, kuliah daring ini memiliki plus dan minusnya sendiri, seperti kuliah luring. Namun, yang paling penting, dengan kuliah daring peserta didik dan guru akan lebih melek terhadap teknologi serta pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa perkuliahan daring ini ternyata tidak terlalu buruk untuk dilakukan jika guru dan peserta didik dalam keadaan siap untuk memulai pembelajaran, serta pemahaman guru dan peserta didik tentang materi serta aplikasi-aplikasi ataupun teknologi yang digunakan. Serta perkuliahan ini juga mempunyai plus dan minusnya sendiri. Baiklah, sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.